seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku sekalian, apa kabar? Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan di pagi hari yang indah ini yang menyapa kita semua tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 46. Dikatakan begini, saudara-saudaraku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sekali lagi, saudara-saudaraku, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Itulah, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita, memberangkatkan kita melakukan aktivitas di hari ini. Orang Yahudi bersungut-sungut ketika Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Dan selanjutnya Yesus berkata, "Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Namun saudara-saudaraku, ada satu penolakan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Sebuah penolakan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Dan biasanya penolakan ini terjadi karena melihat latar belakang dari seseorang. Sehingga orang Yahudi berkata, "Kami mengenal orang tuanya siapa. Orang tuanya itu kan hanya tukang kayu. Kenapa dia bisa berkata demikian?" Itu bentuk penolakan karena melihat riwayat kehidupan. Dan pada saat itulah Yesus mau menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa "Aku telah turun dari surga." Bagaimana dia bisa berkata, Yesus berkata dia turun dari surga? Inilah yang menjadi pergumulan sekaligus penolakan dari orang-orang Yahudi terhadap Yesus yang adalah anak Allah. Saudaraku, Yesus berkata melalui nas khotbah kita, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Ini penegasan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi tersebut, bahwa Dia yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Dia berasal dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Ini menggambarkan kesatuan. Dan ini adalah secara sungguh-sungguh mengatakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah satu. Allah itu di dalam Yesus Kristus berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia melalui Yesus Kristus. Sehingga Dia mengatakan dirinya yang turun dari surga dan Dia melihat Bapa. Dan ini adalah benar. Barang siapa yang turun dari surga, dia yang melihat Allah. Bukan hanya persoalan penglihatan secara fisik yang disampaikan saudara-saudaraku, tetapi ini menyangkut keilahian Allah, bahwa Dia adalah sama satu dengan Allah itu sendiri. Di dalam Dialah ada kepenuhan. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Barang siapa yang makan tidak akan lapar, dan barang siapa yang datang kepadanya tidak akan haus. Artinya kepenuhan kehidupan setiap orang percaya hanya ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Sehingga biarlah kesaksian iman seperti ini menjadi kesaksian kita, bahwa jangan pernah ragu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah sungguh anak Allah yang diutus oleh anak Allah. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku, percayalah kepada anak Allah. Percayalah kepada Yesus Kristus dalam aktivitasmu, di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup bersama-sama untuk menyaksikan iman kita. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Siapa yang datang kepadanya tidak akan haus lagi. Anda lapar, saudara haus, maka saudara-saudara datanglah kepada Yesus.
Dia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan meneguhkan iman kami tentang Yesus yang adalah anak Allah. Iman seperti ini biarlah kami kobarkan di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami beroleh kehidupan. Di dalam Tuhan ada kepuasan. Di dalam Tuhan kami akan menerima kepuasan rohani dan kepuasan jasmaniah kami. Terima kasih, berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini ketika mereka saat bekerja, melakukan aktivitasnya di kantor, di pasar, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, baik sebagai orang pedagang, baik dalam aktivitas yang lainnya. Tuhan memberikan mereka kepenuhan dan kepuasan. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Mari saudara-saudaraku, teruslah berkarya, teruslah bekerja. Tuhan akan memberkatimu, saudara-saudara. Amin.